Oke, jelas. Oke, terima kasih Kakak Nia. Nah, ini aku izin record ya teman-teman supaya nanti apa namanya dokumentasinya bisa di-share bareng-bareng dan juga nanti di akhir sesi seperti biasa aku akan share materinya. By the way, materinya udah aku share ke teman-teman regional manager dan BC. Nanti bisa kontak apa namanya regional yang bersangkutan untuk mendapatkan materinya. Oke. Kita sudah di jam setengah 11. Terus di sini aku lihat sudah ada 13 partisipan. Mungkin aku kasih 1 menit lagi ya teman-teman untuk gather teman-teman yang belum sempat join. Mungkin bisa dipanggilin karena C12 kali ini itu produk-produknya menarik sekali. Teman-teman udah mungkin udah pada ngintip ya. Bahkan mungkin sudah ada yang jualan juga ya dari produk-produk yang ada di koleksi tahun 2025 penghujung tahun ini nih. Ada banyak sekali new product yang akan apa namanya jadi senjata teman-teman di Desember kita kali ini. Nah, nanti akan kita kupas satu-satu seperti apa sih profile dari masing-masing produknya sehingga teman-teman jadi lebih pede lagi jualannya. Oh ya, sambil nunggu aku mau tahu dong em, si apa namanya kemarin kan bulan November kita sudah keluar dengan produk baru yang oke banget. Ada dua tuh yang jadi hero-nya. Si apa namanya? Every Me yang join dengan Milk and Mocha. Kalau aku sih terus terang favoritku yang ungu tuh, yang Irish. Teman-teman yang mana nih favoritnya nih? Dan for your info, kita punya kabar baiknya ternyata di antara market yang punya EveryMe di Indonesia yang ternyata paling sukses sehingga kita nanti akan ada salah satu sharing menceritakan gimana sukses faktornya karena kan kalau di luaran sana EveryMe itu nggak se-famous kayak Miss Giordani, nggak se-famous kayak Whisper of Me, tapi ternyata begitu kita collab dengan si Milk and Mocha itu membludak antusiasmenya. Bahkan kalau aku lihat datanya lebih tinggi daripada forecast kita. Selamat untuk teman-teman semua. Jadi ini bisa jadi salah satu apa namanya kebanggaannya Indo juga ya bahwa produk yang kita em, kolaborasikan itu ternyata diminati oleh banyak customer kita di luar sana. Selamat ya buat teman-teman. Oke, aku cek lagi sekarang. Sudah ada 24. So, kayaknya kita langsung mulai. Oh, Kakak Yeni raise hand. Boleh? Boleh silakan Kak. Ada mau sharing atau gimana nih Kak? Kakak Yeni, boleh loh di open mic-nya atau mau ditulis di chat? Aku lihat tadi kayaknya raise hand. Kakak Yeni. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan, oh kepencet, oke nggak? Oke, teman-teman nanti kalau misalkan mau ada yang ditanyain, boleh angkat tangan atau kalau enggak di chat aja ya. Jadi nanti di akhir sesi akan aku bahas karena kemungkinan nggak akan nongol di sini si chatnya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat pagi semuanya. Kita akan awali training hari ini dengan produk yang luar biasa menariknya. Kalau bulan lalu kita sudah punya Everyme, bulan ini kita akan punya Giordani Gold Miss Giordani Floral. Nah, ini kayak apa sih sebenarnya? Jadi, kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya bukan produk lama, bukan produk baru. Ini produk yang sudah pernah ada. Apa yang menjadikan dia istimewa? Jadi, Miss Giordani Floral ini, oh sorry, kecepatan, adalah perfume yang punya aroma khas yang tetap sama. Terus kemudian desain barunya lebih elegan. Aromanya semerbak wangi bunga. Dan kalau teman-teman lihat, ini nggak ada yang berubah dari sisi aromanya. Tapi craftingnya jauh lebih bagus, desainnya jauh lebih elegan. Inilah yang eh, kita bisa gambarkan sebagai ekspresi keanggunan feminitas bersama dengan Gigi Miss Giordani Floral EDP. Karena aroma mewangian yang floral dan lembut ini cocok banget karena dia sangat memikat yang bisa dipakai oleh setiap wanita. Perpaduannya adalah melati, tuberose, peony, ileng-ileng yang udah terkenal dengan aroma yang sangat sophisticated sehingga
memperkaya sentuhan neroli. Neroli itu adalah sentuhan khasnya yang selalu dipunyai oleh Miss Giordani. Jadi tampilannya tuh anggun, seger. Kalau pakai itu kayak merekah. Jadi wanginya itu tuh semerbak di setiap semprotannya gitu. Nah, yang bikin dia istimewa adalah Giordani Floral ini masih sama. Dia berasal dari keluarga White Floral. Kalau kita lihat pertama kali disemprotin top notes-nya adalah aroma neroli, aroma khasnya si Giordani Gold. Terus kemudian hard notes-nya itu adalah perpaduan dari bunga-bunga yang eksotik. Ada jasmine, ada tuberose, ada peony. Kalau teman-teman mau tuberose itu adalah si sedap malam ya. Kebayang nggak sih wanginya segernya neroli berpadu dengan lembutnya jasmine tapi ada sensualnya si sedap malam. Baru terakhir ditutup sama ileng-ileng. Nah, ini yang bikin aromanya tuh even though lembut dia ada sedikit sensualnya dari si ileng-ileng ini gitu ya. Nah, sebenarnya, sorry, Neroli yang kita pakai itu panjang loh ceritanya. Karena sebenarnya bahan ikonik ini itu memang memang melambangkan feminitas yang diinspirasi oleh Putri Neroli yang namanya Enna Marie Orsini. Jadi putri yang ada di abad ke-17, dia itu terbiasa menggunakan orange blossom. Orange blossom itu bunga yang dipakai untuk mengekstraksi neroli oil ini sebagai parfum atau sebagai perlengkapan peralatan mandinya dia. Jadi singkat cerita ya teman-teman di abad ke-17 itu even though mereka tinggal di kerajaan yang luar biasa gedenya, mereka tuh nggak punya kebiasaan mandi gitu. Jadi nggak punya kebiasaan hygiene. Makanya kenapa untuk menutupi bau badannya itu digunakanlah wewangian. Nah, salah satu yang paling famous pada saat itu adalah pewangian dipakai oleh si Anne-Marie Orsini ini karena aromanya itu seger nggak bikin enek. Nah, ini berasal dari si bunga neroli ini tadi. Jadi gitu ceritanya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Miss Giordani Flora ini duduknya di mana? Jadi dia itu karena family fragrance-nya adalah white floral, jadi dia duduk di um, familinya floral and fruity. Terus kemudian apa namanya? Yang dibangun moodnya itu adalah karena aromanya tadi itu aroma yang lembut tapi juga sensual. Dia itu pemakainya tuh jadi punya kesan yang kayak dreamy dan romantic. Cocok banget parfum-parfum kayak gini ini kalau mau dipakai, let's say misalkan mau date sama pasangan gitu ya. Em, atau misalkan mau jalan-jalan di Sabtu atau apa Minggu pagi mau jalan ke pantai ini aromanya tuh ringan, ada segernya, nggak terlalu berat, tapi tetap feminin gitu. Jadi ini cocok banget untuk occasion-occasion yang semi formal dan juga yang lebih hangat gitu ya. Nah, terusnya, kalau kita lihat dari siapa sih sebenarnya perfumer behind this perfume, itu ada dua. Dua-duanya adalah perfumer yang memang punya rekam jejak sudah sangat expert di bidangnya. Yang pertama ada Alexandra Garlin sama Emily Copperman. Copperman ini banyak banget meng-create parfum-parfum dari Oriflame. Nah, parfum ini menurut mereka itu terinspirasi dari buket bunga. Atau teman-teman kebayang dong ya kalau yang namanya bunga udah dirangkai dalam satu buke itu kan siapa sih perempuan mana sih yang bisa menolak bunga apalagi bunga deposito enggak canda ya. Eh, Bunga yang namanya em, apa wanita tuh pasti seneng kan ya nerima yang namanya bunga karena itu diidentikan dengan keanggunan dan simbol keindahan setiap wanita. Jadi setiap kelopaknya yang terbuka itu menampilkan sisi uniknya feminitas. Jadi kalau bunga tuh kan kelopaknya banyak ya, even tuh cuma cuma satu layer, dia kan nggak mungkin cuma sebiji, melati aja ada beberapa berapa apa namanya berapa biji kelopaknya kan. Nah, itu tuh ibaratnya kalau kita peel off satu-satu atau kita lepas satu-satu itu ibarat kayak mengupas sisi kepribadian wanita yang lumayan unik gitu. Makanya pada saat bunga itu mekar sepenuhnya, inilah yang dianggap sebagai harmoni dan ekspresi dari apa kealamian yang bebas gitu. Jadi wanita itu tuh luar biasa ibaratnya sama dengan si bunga ini. Ini yang makanya menjadi inspirasi dari kedua perfumer ini untuk menciptakan si Miss Giordani Floral gitu ceritanya. Nah, terus
kalau kita lihat yang bikin dia unik itu sebenarnya apa? Oke, yang bikin dia unik itu adalah satu, neroli ini di-create atau dikreasikan dari 5 bunga yang memikat. Jadi ada neroli, jasmine, tuberose, peony, dan ileng-ileng yang semuanya itu dikenal dengan uh, the goddess of the flowers, terutama si jasmine. Jasmine itu sendiri itu adalah ratunya dari white floral. Jadi aromanya itu siapa sih yang nggak kenal dengan aromanya melati? Udahlah lembut, udah gitu feminin banget, ditambah lagi sama ilang-ilang dan tuberose gitu ya. Terus kemudian dia masih ada note khasnya dari Miss Gigi atau apa namanya bunga neroli tadi. Nah, sama yang terakhir adalah desain botolnya tuh baru, lebih elegan. Botolnya tetap botol kontemporer, tapi kalau teman perhatikan logonya sudah ganti, terus di leher botolnya itu sudah ada ulir yang menandakan kalau dia tuh lebih lebih sophisticated ya gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan eh, tetangga sebelah teman-teman, jadi kita punya Giordani Giordani Floral. Nah, sementara di seberangnya itu dengan aroma yang dibikin sama oleh Alexandra Carlin, ini ada Dolce and Gabbana. Bayangin harganya kalau kita bisa jualan hanya dengan 549, ini harga Black Price ya, belum diskon. Tetangga sebelah itu jualan hampir 1,7 gitu, 1,6 juta. Ukurannya sama, 50 mili. Sementara kreatornya juga sama gitu. Kita menandakan bahwa Giordani Miss Giordani Floral ini tidak dibikin dengan main-main gitu ya. Jadi dengan aroma yang kurang lebih sama dengan parfum apa mahal, kita bisa hadir dengan performa yang luar biasa juga gitu ya. Terus kemudian kita punya Giordani Gold Everlasting Glow Fragrance Mist. Ini adalah body mist yang sudah lama kita nggak punya ya teman-teman. Sekarang hadir lagi langsung 3 dikasihnya. Dan aromanya tuh uniknya ini berbeda dengan parentsnya. Walaupun ini masuk di Giordani Gold Everlasting Glow Fragrance Mist ini beda banget wanginya sama Giordani Gold. Kenapa? Karena apa namanya, dia ini top notes-nya itu datang dari berry. Kebayang dong segernya kayak gimana. Terus kemudian tetap ciri khasnya si Giordani Gold kita punya orange blossom atau si tadi yang menghasilkan si neroli apa neroli oil tadi, sama yang terakhir adalah golden patchouli. Nah, aromanya tuh perpaduannya tuh bikin aroma yang apa namanya, remembering atau bikin inget-inget terus gitu. Nah, ini itu kayak ibaratnya pada saat pakai si Giordani Gold Everlasting Glow Fragrance Mist ini tuh kayak teman-teman tuh lagi ada di suasana liburan musim panas gitu ya. Jadi ada aroma-aroma seger, terus kemudian tetap ada aroma buket white floralnya yang bikin lembut, sama yang terakhir itu ada si amber dan patchouli yang bikin lebih hangat gitu. Jadi kebayang dong kayak pas lagi liburan di pantai gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin hero notes-nya itu adalah si glowing white bloom accord. Jadi bunga-bunga yang mekar dari golongan kembang-kembang putih kayak tadi kita ada si siapa namanya tadi, melatian tadi, terus kemudian juga sama bunga-bunga putih yang lain kayak orange blossom, starflower, ylang-ylang gitu ya. Nah, parfumernya yang membuat adalah si Dana Smith. Beda lagi dengan yang satunya, kita punya Amber Elixir Warm Temptation Fragrance Mist. Walaupun judul utamanya Amber Elixir, percayalah aromanya beda banget sama si Amber Elixir yang parent size-nya. Jadi dia tuh masih tetap Embry Wood juga sama seperti si siapa namanya Amber Elixir, tapi karena dia ada perpaduan orange-nya, terus kemudian juga ada almond cream-nya, ini yang membawa suasananya tuh jadi penuh kehangatan gitu ya. Kalau Amber itu kan lebih cenderung ke sensual ya. Nah, ini itu tuh selain ada sensualnya tuh ada hangatnya gitu loh. Jadi kayak ibarat kata teman-teman keluar di pagi menjelang siang mau ke arah brunch gitu. Jadi walaupun nggak terlalu panas tapi ada hangatnya sinar matahari. Nah, ibaratnya tuh kayak gitu. Jadi ada perpaduan seger dari orange accordnya, almond cream, kebayang dong lembutnya sama hangatnya si almond cream itu ditambah dengan aroma apa namanya, lembutnya si jasmine dan ada angetnya si Embry Woods. Jadi kebayang kalau teman-teman kayak jalan-jalan pas lagi
apa namanya jam 10 jam 11-an siang gitu ya, belum terlalu panas tapi nggak terlalu dingin pagi juga, Sang terus kena matahari, nah ibaratnya tuh kayak gitu ya. Ini parfumernya adalah Julian Plus yang bikin, berbeda dengan si Parentsnya. Sama yang terakhir dari rangkaian fragrance mist kita, kita punya Possess Mythical Seduction. Kebayang wah, namanya aja ya. Udah apa namanya dari Possess, udah gitu aromanya tuh aroma yang seduktif atau aroma yang menggoda. mythical. Bayangin kalau ini itu kayak perpaduan memikat antara dark plum, aroma buah yang harusnya kalau buah itu kan seger ya, tapi kalau yang namanya plum itu kan dia manis ya teman-teman, apalagi yang dark plum itu super sweet. Jadi kesannya tuh kayak yang pakai itu tuh aromanya tuh manis banget gitu loh. Terus dipadu sama kelembutannya si peoni, terus kemudian tapi ada sedikit wangi-wangi seger dari leci. Nah, ini yang bikin lebih eksotik nih. Terakhir-terakhirnya ditutup sama cedarwood sama vanilla yang lebih hangat. Jadi ini cocok banget kalau misalkan dipakai mau yang ringan-ringan aja, mau kayak ada acara resmi atau semi resmi di sore hari itu bisa pakai yang ini gitu. Nah, ini adalah penciptanya Emily Copperman sama si Theo Balmas gitu. Nah, aku lanjut ya. Kalau tadi kita sudah ngomongin produk-produknya, sekarang dia tuh saingannya sama siapa sih di luaran sana? Kalau teman-teman perhatikan, ada tetangga sebelah itu yang punya koleksi dari fragrance mist yang berlimpah. Mereka juga terkenal dengan fragrance mistnya yang banyak ya. Um, Bath and Body Works. Orang tahu banget yang namanya Bath and Body Works itu si siapa namanya? Koleksi fragrance-nya itu banyak dari semua notes dia punya gitu ya, termasuk yang edisi terbatas. Tapi kalau teman perhatikan, mereka bahkan nggak sebut loh perfumernya siapa, karena memang diproduksi secara massal. Sementara di Oriflame itu dipikirin sedetail itu, karena masing-masing fragrance ini punya fragrance note yang memang didedikasikan untuk menciptakan si perfume ini. Jadi kebayang dong betapa seriusnya kita itu um, menyajikan produk yang terbaik buat customer kita. Itu pun harganya masih jauh di bawahnya tetangga sebelah gitu. Keren Jadi ya Oriflame kalau produk. kita harus lebih pede ya jualannya. Hah? Gitu. Keren Oriflame kalau produk. Ya kalau produk emang bener, Orif emang keren-keren sih. Aku setuju. Perfume nggak ada deh kayaknya yang dengan apa namanya dengan performa yang sebegitu luar biasanya, pricingnya masih affordable itu juara sih gitu. Nah, kalau tadi kita sudah ngomongin dari sisi fragrance, jangan lupa sekarang waktunya kita um, fokus sama kulit kita. Kita punya Optimals dengan performa baru. Jadi kalau kemarin teman-teman punya Optimals yang lama, kan itu bagus. Don't worry, ini jauh lebih bagus lagi. Aku sudah coba kemarin. Untungnya ya kalau jadi ternyata enaknya gitu. Kita coba produk duluan. Dan aku suka banget sama Optimals kali ini. Jadi Optimals yang sekarang itu dikemas jadi lebih praktis, dikemas jadi lebih punya efikasi yang tinggi, tapi nggak ngerepotin. Makanya kita bilang Optimals kita sekarang itu bikin kulit lebih cerah hanya dalam 1, 2, 3 langkah aja. Kok bisa? Yuk kita mulai lihat ya. Nah, yang pertama, kalau kita mau tahu dari trennya, orang-orang di luar sana tuh sudah ngomongin skin minimalism. Gak mau lagi orang-orang sekarang tuh pakai semuanya yang serba banyak. Gak punya waktu. Kita tuh udah dituntut, apalagi zaman sekarang ya. Semuanya serba tak, 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 tak. Jadi fokusnya tuh maunya dengan skincare yang gak cuma satu aja. Maunya multifunction. Tapi gak mau banyak-banyak. Maunya kuat di beberapa area. Contohnya 2 area. Kita ngomongin kayak skin barrier sama microbiome. Tapi nggak mau banyak-banyak. Maunya customer banyak. Iya, itu memang tuntutan. Dan kalau kita mau survive ya we have to keep up gitu. Kita harus bisa tuh memenuhi keinginan customer kita. Terus kemudian banyak di antara customer kita tuh yang rutinitasnya itu sudah banyak. Jadi mau yang lebih sederhana terutama untuk pemakaian perawatan wajah. Jadi bikin orang jadi lebih konsisten. Kebayang loh, kalau dulu emang iya trennya 10+1, 11 tapping kayak Jepang, kayak Korea. Nowadays orang udah banyak yang nggak punya waktu gitu ya. Jadi maunya mereka rutinitas yang lebih sederhana.
Jadi orang lebih konsisten, sekaligus kecil kemungkinannya mengganggu skin barrier karena semakin less yang kita pakai itu sebenarnya bagus juga buat kulit kita supaya skin barrier kita nggak keganggu gitu ya. Terus lagian ada tren yang di 2025 ini kembali lagi highlight formula yang menawarkan banyak manfaat sekaligus bisa ngatasi sensitivitas, sekaligus bisa ngatasin kulit kusam, sekaligus untuk ngurangin kulit kering, tapi nggak mau efektivitasnya berubah gitu. Itu adalah tren-tren dari skincare kita di tahun sekarang. Nah, kalau kita lihat gaya hidup orang yang semakin sibuk itu bikin orang itu pasti nyari dong keseimbangan antara kerjaan sama kehidupan, sama kayak skincare gitu. Maunya kita hasilnya maksimal, tapi nggak mungkin kayaknya gue ngelakukan 10 step, 11 step, I don't have time. Terus kemudian, aku mau produk yang multifungsi. Lebih sedikit produk karena bisa menghemat satu, hemat budget. Yang kedua, bisa hemat waktu. I have no time bangun pagi-pagi, harus ngurusin wajah 20-30 menit, kemudian belum mandi, yang punya anak belum nyiapin anaknya, belum nyiapin anaknya ke sekolah, belum nyiapin keperluannya kita mau berangkat bekerja, so no time. Makanya kita butuh yang produk multifungsi. Terus, tapi aku maunya skincare-nya itu efektif. Even though aku pakai rangkaian yang sedikit dan sederhana, tapi aku maunya skincare-nya efektif. Tapi ya tetap sederhana, tetap simple, dan yang nggak kalah penting, skincare harus punya inovasi gitu. Sehingga gua ngeluarin duit itu tuh nggak rugi gitu ya. Nah, ini yang dimau oleh semua orang. Sekarang orang itu pengen dapat kulit yang healthy sama glowing. Pertanyaannya adalah gimana cara dapetinnya? Nah, sebenarnya cara merawat kulit itu as simple as one, two, three. Kayak yang tadi kita bilang di depan. Tiga hal berikut ini yang akan menjadikan kulit kita tuh sebenarnya terjaga dengan baik. Yang pertama, hidrasi. Karena kulit kita itu terdiri dari 64%-nya itu air gitu. Air ini dipakai untuk apa? Untuk menjaga kulit itu bisa bekerja dengan baik supaya apa namanya? Kandungan air di dalam tubuh itu yang dijadikan salah satu nutrisi supaya nggak gampang kering kulitnya. Dan air atau hidrasi ini yang akan menguatkan skin barrier atau lapisan pelindung kulit kita. Dan yang gak kalah pentingnya, ini yang menjaga fleksibilitas kulitnya. Jadi nggak gampang kendur, nggak gampang keriput. Nah, itu adalah tugasnya si hidrasi gitu. Bedanya sama kelembapan apa? Kemarin aku sudah bikinin konten, nanti teman-teman silahkan cek. Nanti ada kontennya di Skin Education. Apa beda hidrasi dan bedanya sama kelembapan gitu. Nah, itu aku spill duluan ya, nggak aku jawab sekarang. Jadi nanti teman-teman biar apa namanya buka IG-nya kita. Yang kedua, yang harus kita jaga tuh apa sebenarnya? Microbiome balance. Apa sih ini gitu? Sebenarnya apa sih makhluk apa sih ini microbiome ini? Jadi yang kedua adalah yang paling penting untuk menjaga kondisi kulit kita tetap sehat adalah menjaga keseimbangan microbiome atau ekosistem mikroorganisme yang hidup di permukaan kulit. Jadi kelihatannya kayak gini nih teman-teman. Sebenarnya ini ada berjuta-juta hewan-hewan kecil yang hidup di wajah kita. Bukan hewan ya, mereka nggak termasuk hewan. Mikroorganisme atau organisme kecil-kecil yang hidup di permukaan kulit kita. Dan itu terdiri dari bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Kenapa disebut microbiome? Karena sebenarnya dia menciptakan biosis atau menciptakan lingkungan yang hidup di permukaan kulit kita. Dan namanya living microorganism atau organisme hidup harus dijaga supaya dia tetap berfungsi dengan baik, supaya dia nggak berantem satu sama lain, supaya dia baik-baik saja. Karena selama dia baik-baik saja, keseimbangan, kesehatan, dan imunitas kulit itu akan baik. Gitu. Makanya kenapa ini harus dijaga. Sama yang ketiga adalah gimana caranya menjaga skin barrier kita tetap kuat atau strong skin barrier. Karena skin barrier ini adalah lapisan pertahanan pertama. Ibarat rumah, kalau kulit kita itu adalah rumah, skin barrier itu tuh temboknya. Jadi yang mencegah supaya kita nggak gampang apa namanya
kemasukan maling ya rumahnya ya, makanya ada temboknya gitu. Terus kemudian nggak gampang kalau misalkan ada badai topan nggak langsung kena ke dalam rumah. Nah, ibarat skin barrier itu adalah ibarat tembok yang melindungi rumah kita. Kebayang dong sebegitu pentingnya tuh apa namanya fungsi si skin barrier. Terus kenapa dia harus dijaga? Karena skin barrier yang kuat itu menjadi penghalang terhadap bahaya sinar UV dan polusi. Ingat, nggak ada manusia di dunia ini yang hidup tanpa ketemu matahari. Even orang yang tinggal di mana Svalbard, apa namanya, pojokannya Norway sana, yang mataharinya cuma bersinar dalam setahun berapa hari doang, tetap aja kena sinar matahari kan. Apalagi nowadays polusi udah di mana-mana. Strong skin barrier atau skin barrier yang kuat akan membantu kulit kita itu terbebas dari polusi dan sinar UV. Ketiga, skin barrier yang kuat itu akan menjaga hidrasi. Kenapa? Karena kadar air itu bisa hilang dengan adanya evaporasi yang dipengaruhi oleh matahari. Ya ibarat kayak teman-teman ngerebus air di panci. Kalau kena panas terus, pancinya nggak ditutup, berkurang nggak airnya? Berkurang dong, lama-lama habis. Karena itu sama seperti kandungan kadar air di kulit kita. Kalau kena panas matahari terus-terusan, kena AC terus-terusan, tanpa skin barrier yang kuat, air gampang nguap, hidrasinya hilang. Jadi kulitnya kering, jadi kulitnya kusam, jadi kulitnya gampang berkerut gitu ya. Makanya kenapa skin barrier yang kuat itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan tampilan kulit. Karena itu tadi, ya namanya tembok harus diperkuat. Kalau nggak kuat ya udah ngablar kemana-mana kan ya. Nah, kita mau memperkenalkan rangkaian Optimals yang akan bikin amazing skin tanpa rutinitas yang kompleks. Nggak banyak rutinitasnya ya. Nah, ini dia. Hanya dengan 3 langkah mudah. Satu, bersihkan. Dua, lembabkan. Tiga, lindungi. Kalau kita ngomongin bersihkan, kita punya Optimal Sadar dan 1, 2, 3 rutin. Ini adalah em, inspirasi penggunaan Optimals baru yang simple banget. Kalau siang cukup pakai tiga, atau pagi atau siang cukup pakai tiga, apa namanya, 3 produk aja, bersihin, lembapin, lindungin. Ini sudah menjaga hidrasi sampai dengan 48 jam, hasilnya jadi lebih glowing, dan secara klinis ini akan mampu memperkuat skin barrier dalam 1 minggu. Kenapa? Karena ketiga produk ini didesain untuk apa namanya, membuat kulit kita itu jauh lebih terlindungi gitu. Terus kemudian akan mengurangi kerusakan kulit karena efek polusi. Terus yang kedua punya perlindungan terhadap sinar UVA dan UVB. Dan yang paling penting sudah teruji secara dermatologis gitu ya. Nah kalau pagi atau siang cukup gunakan 3 langkah mudah. Bersihin, lembabkan, sama lindungin dengan sunscreen. Kalau malam lebih gampang lagi. Nggak usah pakai sunscreennya. Hanya pakai pagi dan hanya pakai bersihin sama lembapin gitu ya. Oke, kita masuk ke detail produk masing-masing. Nah, Optimals untuk produk pembersihnya hadir dengan 2 format. Yang pertama foaming gel cleanser, yang kedua adalah soft creamy cleanser. Bedanya apa, Mbak? Oke, kalau yang foaming gel cleanser itu didesain untuk kulit yang berminyak atau kombinasi karena teksturnya jauh lebih mudah dibusakan. Terus kemudian kalau untuk soft creamy cleanser itu teksturnya jauh lebih lembut, cocok untuk yang kulit kering. Nah, dia punya hero teknologi yang mampu ngangkat makeup secara efektif tanpa ngilangin kelembapan kulit. Ini benefitnya. Yang paling penting itu. Mampu menjaga level kelembapan kulit karena dia punya Olipid Secure. Nah, Olipid Secure itu apa? Ini adalah komponen yang uh, diciptakan oleh Oriflame yang sebenarnya dia itu komponen yang menyerupai lipid kompleks atau lemak kompleks. Ingat, lemak itu yang salah satu fungsinya kalau di tembok itu sebagai semen atau untuk ngikat antara bata satu dengan bata yang lain. Lipid inilah yang sebenarnya menjaga supaya apa? Supaya kulit itu nggak gampang rusak. Jadi tetap berikatan sehingga air di dalamnya nggak gampang menguap. Kalau air nggak gampang menguap, skin barrier akan tetap kuat. Nah itu.
kelebihannya. Makanya teknologi Olipid Secure ini ada di salah satu pembersih kita. Ini yang akan membuat even though dia ngebersihin makeup, tapi nggak ganggu kelembapan alami kulit. Gitu ya. Terus kemudian ini tadi, kalau yang gel tekstur yang didesain untuk kulit berminyak tadi, ini formulanya cepat berbusa. Jadi bikin seger. Ingat kulit kulit berminyak dan kombinasi itu kan produksi minyaknya berlebih ya. Jadi butuh sesuatu yang kesannya tuh bikin kulit lebih fresh. Makanya kenapa apa namanya formula cepat berbusa ini membantu ngebersihin kulit, jadi membuat dia nggak gampang oily lagi. Nah, dan pH-nya sudah diatur 4,5 sampai dengan 5,1. Ini yang membuat apa sesuai untuk kulit berminyak supaya mengontrol kadar minyak berlebihnya. Jadi dibikin agak sedikit lebih asam gitu ya. Terus kemudian yang creamy texture atau yang soft cream cleanser. Ini memang didesain untuk kulit kering. Jadi supaya apa? Supaya kulitnya tuh terasa lebih lembut. Terus kemudian pH-nya juga didesain agak lebih tinggi daripada asam sehingga membantu kulit itu gak gampang kering lagi. Ini yang menjadikan produk ini mampu membersihkan makeup dengan baik. Jadi kulitnya nggak gampang terasa ketarik gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada di salah satu rangkaian produk Optimals yang terbaru. Dia itu kalau dibilang aku adalah bakteri yang sudah nggak aktif. Fungsinya tuh untuk menjaga keseimbangan mikrobia di kulit. Even though dia juga bagian dari si mikrobia, dia itu punya tugas untuk membantu menyeimbangkan teman-temannya gitu. Ibaratnya ini adalah kalau di lingkungan kita itu ibaratnya kayak Satpol PP. Dia bukan polisi. Dia nggak bisa nilang orang, tapi dia bisa ngasih arahan orang gitu ya. Terus dia juga membantu mendukung kekuatan dan kesehatan skin barrier. Dia juga mampu membantu kulit mempertahankan kelembapannya. Siapakah dia? Nah, jawabannya adalah para probiotik. Apa pula itu? Jadi, um, para probiotik ini ada di dalam rangkaian Optimals Hydra Radiance Cream kita. Hydra Radiance Cream kita itu sebenarnya juga hadir dengan apa namanya dua format gitu, yang sangat cocok untuk jenis kulit yang sudah didesain oleh Oriflame disesuaikan dengan produknya. Ini Hydra Radiance Cream ini punya kemampuan untuk melembabkan kulit sampai dengan 48 jam karena apa namanya? Dia punya ke- kemampuan untuk memperkuat skin barrier. Tersedia dalam tekstur light dan formula cepat meresap untuk kulitnya yang sama berminyak atau kombinasi sama yang rich dengan formula yang nggak lengket yang dikhususkan untuk kulit kering. Dia punya O barrier restore, perpaduan antara antara niacinamide dan para probiotik kompleks. Jadi teman-teman tahu kan ya yang namanya niacinamide itu adalah salah satu effective ingredients yang banyak digunakan untuk membantu memperkuat skin barrier. Karena fungsinya dia itu bisa dua, bisa membantu hidrasi dan bisa membantu kelembapan. Di hidrasi dia menambahkan kadar air, di kelembapan dia menjaga apa namanya? Menjaga sel water loss. Jadi menjaga, melindungi air di dalam sel itu nggak gampang menguap. Itu fungsinya niacinamide. Terus kemudian ada para probiotik kompleks. Apalagi itu Mbak, tadi udah microbiome, sekarang ada para probiotik. Nah, Ah, para ini cepat probiotik ini tidur. kayak tadi yang aku terangin di atas, dia adalah mikroorganisme tapi yang sudah tidak aktif atau sudah mati. Loh, Baru udah mati bangunnya masih bisa mau berfungsi. mbak, mau pagi atau siang? Jam Tolong teman-teman boleh di Oh, mute dulu ya. iya iya. Bangun. Oke, jadi para probiotik ini adalah em, mikroorganisme tapi yang sudah tidak hidup, yang sudah mati. Loh, kok mati aja masih bisa berfungsi? Iya, karena mikroorganisme baik yang mati itu masih meninggalkan sel tubuhnya masih komplit. Itu bisa dimanfaatkan oleh bakteri baik untuk jadi makanannya. Terus kemudian karena dia sudah apa namanya sisa-sisa kehidupannya tuh masih ada di situ, dia masih mengontrol bisa mengontrol mikrobia yang lain dengan cara apa? Jadi dia kan
udah mati, dia stay di situ. Dia ngasih jarak, berarti kan dia ada memisahkan jarak antara makrobiota yang satu dengan makrobiota yang lain. Ditambah lagi, sel kulitnya yang sudah tidak aktif tadi, itu bisa jadi cadangan makanan untuk mikroorganisme yang lain. Jadi mereka nggak akan saling berebut. Itu yang menjadikan mereka lebih tenang. Dan para probiotik ini karena sudah tidak aktif lebih mudah dikontrol karena ya itu tadi nggak banyak mau kalau orang jadi nggak banyak mau kan ya kalau orang pendiam tuh kan nggak banyak mau. Nah ini tuh para probiotik itu walaupun dia sudah nggak hidup tapi sisa-sisa kehidupannya dia itu masih bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di sekitarnya. Jadi mereka jadi lebih tenang gitu ya. Itu yang menjadikan skin barrier itu jauh lebih stabil gitu. Jadi perpaduan antara niacinamide dan para probiotik ini yang kita sebut Obara Restore ini yang mampu menjadikan pelembab ini tuh jauh lebih efektif. Dan aku sempat dapat pertanyaan kemarin, pertanyaan menarik banget. Ini sekarang moisturizernya kok cuma ada satu di krim doang, night creamnya nggak perlu pakai. Nah, kelebihannya Optimals yang baru ini, karena kita menjawab kebutuhan market, kita mau produk yang multifunction, makanya kita desain untuk Optimals yang terbaru ini bisa digunakan sebagai day cream dan night cream. Kok bisa, Mbak? Nah, itu tadi. Dengan teknologi Obare Restore ini yang menjadikan format dari Hydra Radiance ini itu bisa digunakan pagi dan malam hari. Jadi dia cukup ringan digunakan untuk pagi hari dan karena dia punya kemampuan untuk protecting the skin barrier, pada saat kita gunakan malam hari itu mampu untuk mencegah water loss dari sel kulit kita. Gitu ya, karena ada niacinamide sama si probiotik tadi. Itulah kehebatannya Optimus kita yang sekarang. Jadi kebayang dong, nggak perlu lagi repot-repot untuk pakai dua produk yang berbeda dalam satu rangkaian gitu ya. Jadi ini bisa dipakai untuk pagi hari dan malam hari dengan formulasi yang cukup ringan untuk digunakan pagi hari, nggak bikin lengket, dan untuk malam harinya tetap punya kemampuan untuk protecting dari water loss sehingga kelembapan di dalam kulitnya tetap terjaga. Gitu ya. Nah, terusnya yang terakhir, ini adalah golden rules-nya dari setiap perawatan wajah. Gimana caranya supaya kita bisa mencegah dark spot? Gampang. Kalau mau rutin gunakan sunscreen karena ini yang menjadikan kita terlindungi dari paparan UV karena UV adalah salah satu pencetus utama munculnya dark spot. Di lain selain kita punya apa namanya eh, genetik ya, genetik efek ya. Tapi yang faktor paling utama yang tidak bisa terhindarkan itu adalah sinar matahari. Makanya kenapa golden rules-nya adalah selalu gunakan sunscreen di setiap rangkaian perawatan wajah. Kapanpun itu di pagi hari ya. Nah, di Optimus kita akhirnya punya nih. Jadi Sinovage Prostetikal nggak sendiri lagi, ada temennya. Jadi bedanya apa Mbak? Nah kalau yang Daily Glow Multi Protector SPF 50 ini bisa dipakai untuk daily moisturizing. Karena sebenarnya dia apa namanya sudah dilengkapi dengan SPF 50 yang cukup untuk melindungi kulit wajah kita untuk aktivitas harian. Nah, kalau tadi bedanya sama yang Novage apa? Yang Novage tentu saja ada tambahan dengan anti aging. Nah, ini adalah kalau misalkan kayak teenager sudah bisa pakai nih yang belum punya masalah kerut, yang belum punya masalah kendur, yang nggak punya masalah aging, gunakan mumpung belum terlambat. Ayo mulai pakai Optimal Daily Glow Multi Protector. Apa namanya teman-teman yang punya um, apa kenalan atau punya anak SMP, SMA mulai deh pakai ini gitu. Jadi untuk melindungi kulit dari sedini mungkin supaya nggak ada kerusakan kulit karena efek polusi, nggak ada kerusakan kulit karena sinar UVA dan UVB. Plusnya bisa mencerahkan kulit jadi kelihatan lebih bercahaya. Kenapa? Karena dia punya O-Radiant Shield. Jadi Oradiant Shield ini adalah formulasi yang dikembangkan oleh Oriflame untuk melindungi kulit terhadap polusi karena dia punya antioksidan gitu ya. Terus selain dia punya antioksidan, dia punya sun protecting factor SPF 50. Ini yang bikin kulit kita terlindung dari
sinar matahari gitu. Dan udah broad spectrum karena sudah bisa melindungi dari UVA dan UVB. UVA itu yang bikin kulit aging, UVB yang bikin kulit kita burning atau yang kebakar. Nah, kelebihannya lagi, nggak ada white cast. Jadi kalau teman-teman mau bermakeup aman, nggak bikin belang putih. Jadi kalaupun nggak bermakeup pun juga aman banget karena nggak ngerubah warna kulit gitu. Dan sudah clinically dan consumer tested. Consumer udah bilang ini enak banget loh dan ini bagusnya cocok untuk kulit sensitif. Jadi all of our optimals yang baru itu bisa digunakan oleh kulit sensitif. So, mumpung belum jadi kayak ada yang punya apa namanya? Anak remaja, kenalan atau yang sudah punya anak remaja, teenager, mulai dari SMP, yuk mulai saranin untuk menggunakan Optimals Daily Glow Multi Protector supaya kulitnya terhindar dari penuaan dini gitu. Jadi nggak gampang kebakar, nggak gampang muncul bintik hitam gitu ya. Nah, terus apa sih bedanya Optimals yang lama sama New Optimals kita? Kalau kemarin Optimals yang lama itu hanya fokus pada kelembapan aja. Dia membantu mengembalikan dan menjaga kelembapan kulit. Nowadays, yang Optimal baru ini selain dia menjaga kelembapan kulit, dia ada tambahan menjaga keseimbangan microbiome dan punya kemampuan untuk memperkuat skin barrier. Jadi, 3 in 1 in one solution. Jadi, kalau fungsi skin barriernya bagus, microbiome-nya bagus, udah tentu kelembapan dan hidrasinya juga pasti terjaga. Nah, kalau yang kemarin hidrasinya 24 jam di day cream-nya, sekarang hidrasinya bisa sampai dengan 48 jam. Dan 40% lebih banyak ingredients yang melembabkan. Ini di day cream-nya ya. Kalau kemarin rutinitasnya ada 6, sekarang cukup dengan 3 step rutin. Ya, pagi hari cukup pakai pembersih, pelembab, sama sun protecting. Gitu ya. Nah, ini aku nggak akan ngomong satu-satu teman-teman. Nanti ini akan ada di dalam apa namanya sharing filenya. Jadi teman-teman bisa baca. Oh sorry, kecepatan. Kalau teman-teman ini ada produk penggantinya. Jadi kalau misalkan pakainya dulu Optimalsnya apa yang lama, sekarang bisa pakai yang mana gitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya lagi. Gitu. Ini cheat sheet-nya teman-teman nanti. Nah, kalau kita mau kok bandingin di luaran sana, kita tuh s- paling sebenarnya kalau mau ngomong itu bisa diadu banget gitu. Karena pricingnya kurang lebih sama, tapi benefitnya look at that. Benefitnya kita punya Olipid Secure, yang tadi itu bisa apa namanya membantu membersihkan tanpa menghilangkan kelembapan alami kulit. Terus apa namanya? Memang diformulasikan khusus untuk kulit-kulit yang sensitif. Nah, di seberang sana yang ini lagi booming banget nih sekarang ya teman-teman. Em, ya kan, tak banyak orang yang sekarang lagi ngomongin si skintific. Dia mostly hampir kayak kita teksturnya gitu. Cuma dia hanya punya satu jenis aja karena dia bilang adalah ini untuk all skin types gitu. Dia selling pointnya adalah dia punya amino acid, dia punya white truffle sama 5 times ceramides. Sama sebenarnya yang dia highlight adalah untuk mem, apa namanya? Membantu memperbaiki skin barrier. Nah, kita udah jelas nih kalau di sini. Sudahlah kita memperbaiki skin barrier, microbiome-nya juga kita benerin nih lewat siapa namanya? um, Optimals baru kita gitu ya. Jadi no need to worry. Pricingnya memang kelihatan sama kok. Apa Kak harganya 159. Hei tunggu dulu dia cuma punya 100 mili loh. Kita tuh 150 mili lebih banyak. Jadi sebenarnya lebih hemat itu kita dibandingkan sama tetangga sebelah gitu ya. Jadi nggak usah worry lagi, performa kita jagoan loh, ada Olipid Secure-nya, terus kemudian juga pH-nya aja dibedain. Kalau jadi memang benar-benar didesain memang dispesifik untuk memperbaiki kulit kita gitu ya. Jadi no need to worry kalau di compare dengan yang lain. Nah, terus kemudian kalau kita ngomongin si moisturizer-nya. Tetangga sebelah dia punya 5 times ceramic juga. Dia justru sama kita, ngomongnya adalah barrier moisture gel karena sebenarnya sekarang tuh yang memang lagi difokuskan tuh adalah kesehatan skin barrier. Pokoknya kuncinya kalau skin barrier itu sehat,
ya udah yang lain itu akan follow gitu ya. Nah, kelebihannya kita tuh bisa bahkan melembabkannya sampai dengan 48 jam. Kita punya Obare Restore yang cukup untuk membantu performa produk bisa dipakai sebagai multifungsi produk. Nggak perlu dua produk pagi dan malam, cukup pagi malamnya pakai satu produk aja nggak perlu beda-beda gitu ya. Jadi karena teknologinya udah sedemikian canggihnya. Ini aja pricing masih di bawah dia loh gitu. Jadi sebenarnya kalau mau cari produk yang punya benefit yang oke, harga yang affordable, Oriflame tentu gitu ya. Nah, sama yang terakhir kalau kita compare, kalau ini harganya luar biasa sih teman-teman. Kita hanya 209, tetangga sebelah bisa jualan hampir 600.000 gitu. Kalau teman-teman lihat sama persis juga loh si key selling point-nya. Hanya saja mereka pakainya hyaluronic acid. Hyaluronic acid memang bagus untuk hydration. Dia membantu menahan kadar air. Tapi punya kita tidak hanya hyaluronic acid, teman-teman. Kita punya Orient Shield. Ini polimer khusus yang memang bantu untuk mencegah polusi supaya nggak nempel di kulit. Dan dia punya antioksidan kuat, jadi bisa netralin radikal bebas. Bayangin, kelebihan kita itu loh. Dan kita cocok juga untuk kulit sensitif. Sama nggak white cast juga, tapi lihat harganya. Lebih loh dari separohnya harganya. Jadi you don't need to worry. Kita punya produk yang performanya luar biasa ciamik, pricingnya ramah banget buat kantong. Jadi silahkan. Kalau mau yang hasilnya oke dan happy face, happy wallet, Oriflame jawabannya gitu ya. Nah, sekarang kita beralih lagi ke salah satu produk yang apa namanya mampu menjaga atau merawat area intim kita. Nah, ini adalah yang terbaru dari Feminel. Jadi bukan cuma ganti kemasan, bukan cuma ganti botol, tapi dia hadir dengan performa yang jauh luar biasa. Jadi judulnya adalah Feminel, ada perawatan area intim untuk setiap tahap kehidupan. Kenapa? Karena penting banget loh merawat area intim. Mungkin di Indonesia ini jadi percakapan yang sedikit tabu. Padahal sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus diedukasi sedini mungkin gitu. Karena orang kita mungkin budaya orang Timur adalah agak sungkan atau sebenarnya bukan sungkan ya, agak dianggap kurang pantas untuk membicarakan itu secara gamblang. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang seharusnya diketahui pada saat orang atau terutama perempuan beranjak dewasa, karena ini adalah sesuatu yang harus dijaga gitu ya. Jadi karena mungkin saking tabunya membicarakan ini, nggak banyak yang mengangkat hal ini, even though itu teramat sangat penting gitu ya. Jadi ngomongin ketidaknyamanan area intim itu sebenarnya kan pengalaman yang umum dialami oleh banyak perempuan ya kan, terutama kalau pas menjelang, kalau yang teman-teman yang sudah memiliki apa namanya anak gadis atau yang punya kenalan yang sudah memiliki anak gadis, biasanya ini kan tahap-tahap terpenting dalam hidup mereka gitu. Perubahan di tubuh karena perubahan hormonal itu tuh luar biasa loh, dan itu juga mempengaruhi organ reproduksi, terutama area intim wanita gitu ya. Jadi yang namanya nggak nyaman, terus kemudian apa namanya iritasi, gatal, merah, itu biasanya banyak terjadi pada saat proses apa namanya peralihan. Jadi pada masa pubertas ya. Atau bahkan mungkin setelah pubertas pun kalau kita lagi mengalami masa our period atau menstrual period, itu kan juga banyak ya rasa tidak nyaman itu. Nah, belum lagi banyak wanita yang karena tidak aware, karena mungkin karena tidak paham, karena terlalu malu untuk membicarakan, itu banyak menghadapi masalah-masalah di organ kewanitaan. Ya karena mungkin mereka juga nggak enak ngomonginnya. Padahal itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak, bukan sesuatu yang harusnya tidak dibicarakan, tapi memang harus diomongin gitu loh. Hanya saja cari sumber yang benar gitu ya. Gitu. Nah,
Makanya karena dianggapnya itu nggak nyaman untuk cari info, banyak yang menghadapi masalah kayak infeksi jamur, keputihan, terus rasa nggak nyaman. Tapi itu tadi balik lagi karena dianggapnya itu sesuatu yang dalam tanda kutip memalukan dan tabu, banyak yang enggan mencari bantuan karena kurang pengetahuan dan kurang paham tentang kesehatan masalah area intim gitu. Dan yang paling terutama adalah karena kita part of Asian, biasanya malu ya membicarakan itu. Padahal kalau dibilang itu adalah sangat penting. Kenapa? Karena kalau tadi di kulit kita punya mikroorganisme, vagina juga sama. Bahkan di vagina kita sebutnya sebagai flora, apa namanya, kumpulan mikroorganisme itu lebih dari 200 jenis bakteri yang berbeda. Bayangin, jenisnya aja lebih dari 200. Masing-masing jenis nggak mungkin terdiri dari satu biji. Pasti banyak teman-temannya. Lu dikali aja deh itu 200 jenis kali dengan berapa banyak mereka beranak pinak. Sebanyak itu loh teman-teman flora di vaginanya wanita gitu. Terus lagi, keseimbangan pH, kenapa penting? Ingat, mereka adalah mikroorganisme atau makhluk hidup yang butuh pH yang sesuai supaya mereka bisa hidup. Dan pH alaminya vagina itu cenderung ke asam. pH-nya 3,8 sampai dengan 4,5. Kenapa dibikin asam? Justru supaya dia nggak gampang lembab. Makanya butuh tingkat keasaman yang agak sedikit lebih tinggi. Makanya produk-produk yang dipakai disarankan yang tidak menambah kadar kelembapan. Makanya nggak semua barang bisa dipakai untuk membersihkan organ intim, ya. Terus selain dia menjaga supaya efek asam itu sebenarnya dipakai untuk melindungi vagina supaya lebih sehat. Supaya apa? Supaya gampang untuk mengatasi faktor-faktor tidak diinginkan atau faktor-faktor yang mengganggu. Karena bad microorganism nggak bisa hidup di lingkungan yang cenderung lebih asam atau bakteri-bakteri jahat itu nggak bisa hidup di lingkungan yang lebih asam. Makanya kenapa um, pH di area intim itu dibikin mendekati asam mungkin gitu ya. Makanya tadi nggak disaranin pakai sabun-sabun biasa atau body wash. Karena body wash itu biasanya pH-nya lebih tinggi. Contohnya, kan kulit pembersih wajah kan aman untuk kulit wajah yang cenderung lebih sensitif. Harusnya oke dong. Jangan salah. Tadi teman-teman lihat pembersih wajah kita. Even though dia bagus untuk kulit sensitif, lihat pH-nya. pH-nya pasti diarahkan, even though nggak ke asam, dia diarahkan ke netral sampai dengan ke basa. Kenapa? Supaya nggak stripping the moisture. Makin asam itu makin menghilangkan moisturizer gitu ya. Makanya kalau di bawah atau di area intim sengaja didesain agak sedikit lebih asam supaya apa? Supaya nggak gampang lembab itu dan supaya gampang menjaga si flora baik itu tetap hidup gitu ceritanya ya. Nah, terus faktor apa aja sih sebenarnya yang nyebabin ketidakseimbangan pH di vagina? Menstruasi udah pasti karena hormonnya berubah gak karu-karuan kalau lagi mens. Hamil, ya. Menopause. Menopause juga sama kalau kalau tadi apa pubertas itu adalah untuk mempersiapkan dia supaya bisa bereproduksi, menopause kebalikannya, mempersiapkan dia untuk tahapan sudah tidak bisa bereproduksi. Terus kemudian kalau kita pakai antibiotik, antibiotik itu juga salah satu apa namanya yang nyebabin pH kita tuh acak adut. Stres, of course. Aktivitas seksual, iya karena ada benda asing ya. Terus kontrasepsi hormonal, kontak langsung dengan produk seperti tampon, pembalut, pakaian dalam sintetis, kondom, pembersih yang berlebihan, keringat berlebih, nutrisi yang nggak seimbang, sama merokok. Itu adalah beberapa faktor yang nyebabin pH di vagina itu nggak seimbang. Inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan di vagina karena pH-nya berubah-ubah ini. Jadi flora di apa namanya area intim itu tuh
Ya itu, ya namanya kan itu kayak perkampungan ya teman-teman. Kalau ibarat gini aja deh, kayak kemarin siapa yang lihat berita pada saat banjir melanda, tadinya yang kampung aman-aman aja pada saat ada banjir apa yang terjadi? Bubar semua kan. Nah ini sama, ini flora di vagina juga kayak gitu. Ini ibarat perkampungan, ibarat ekosistem yang tadinya nyaman-nyamannya terus begitu menstruasi hormonnya berantakan, berarti kan ada sesuatu yang men-trigger mereka untuk menjadi tidak nyaman. Pada saat mereka tidak nyaman, nah itulah di mana terjadinya ketidaknyamanan di vagina kita bisa jadi gatel, bisa jadi keputihan karena tiba-tiba ada bakteri jahat yang bisa hidup di situ karena pH-nya jadi berubah kan. Karena asam kan harusnya pH bakteri jahat nggak bisa hidup. Karena tiba-tiba di pH-nya naik, bakteri jahat bisa berkembang. Itu yang bikin bisa jadi keputihan, bisa jadi gatal, bisa jadi nggak nyaman. Nah, makanya kenapa penting sekali untuk menjaga keseimbangan pH di area vagina. Nah, itulah sebabnya kenapa Feminel hadir. Loh, Mbak, tadi kan dibilang eh, katanya nggak apa namanya nggak boleh pakai pembersih yang berlebihan. Ya, betul. Makanya kenapa ada produk yang didesain khusus untuk apa namanya membersihkan area intim. Loh, Mbak, tapi kata dokter sebenarnya nggak perlu pakai pembersih. Itu juga betul. Kalau dengan catatan ya, kalau vaginanya sehat dan masih punya kemampuan untuk self cleaning. Karena sebenarnya Tuhan itu menciptakan itu luar biasa. Apa namanya? It's magnificent. Maksudnya gini, memang vagina kita tuh didesain untuk punya self cleaning dengan catatan dalam kondisi yang normal atau dalam kondisi yang baik. But tidak semua orang punya privilege itu. Contohnya, kalau masih dalam, let's say misalkan nutrisinya bagus, pola hidupnya bagus, terus kemudian juga apa namanya higienitasnya oke, flora di area intim nggak terganggu. Dia punya self cleaning regularly. Tapi kan tidak semua orang dikaruniai dengan hal tersebut. Contohnya saya, misalkan. Misalkan, ini saya bukan berarti saya nggak mandi setiap seminggu, nggak mandi selama seminggu ya. Misalkan saya nih nggak mandi, nggak hobi mandinya saya cuma sekali seminggu gitu. Ngaruh nggak? Ngaruh banget. Karena higienitasnya nggak terjaga, flora di situ juga. Nah, pada saat kayak gini, apa iya saya nggak butuh sesuatu yang untuk membantu membersihkan? Nah, gitu ceritanya. Jadi tergantung, bukan berarti kan dokter bilang dia punya punya apa namanya punya mekanisme pembersihan diri dengan catatan dalam kondisi normal ya betul. Kalau udah nggak normal, ada gatal apa segala macam itu namanya sudah tidak normal gitu. Disinilah kita perlu bantuan. That's why Feminel hadir gitu. Oh berarti ini cuma bisa dipakai kalau pas lagi gatal dong? Yang enggak juga. Ini bisa membantu untuk protection. Mumpung nggak gatal, jagalah gitu dengan menggunakan Feminel. Ada tiga nih. Makanya kenapa kita sebut sebagai perawatan area untuk setiap tahap kehidupan karena masing-masing ini itu peruntukannya beda-beda. Kalau kita summarize, kalau kita rangkum, produk feminin ini punya pH yang lembut antara 4 sampai 5, didesain agak asam, terus dia ada tambahan lactic acid dan prebiotik. Apa pula ini? Tadi ada para probiotik, sekarang ada prebiotik. Terus kemudian sudah ginecologically tested sama dermatologically tested, diformulasikan bebas sabun, jadi no sulfat-sulfat, nggak bikin kering, dan aromanya menyenangkan. Oke, prebiotik itu apa? Bedanya apa? Kalau para probiotik tadi adalah organisme, mikroorganisme yang sudah mati, kalau probiotik itu adalah mikroorganisme baik, sementara prebiotik adalah makanan atau sumber makanan dari yang digunakan untuk menunjang kehidupannya si probiotik atau bakteri baik. Gitu ya. Oh ya bedanya ya. Kalau para sudah meninggal, pro
Lactolid Pro. Jadi berarti kan masih aktif ya. Nah, ini adalah si mikroorganisme baiknya. Kalau prebiotik itu adalah makanan atau nutrisi penunjang yang digunakan oleh bakteri baik untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Gitu ya. Nah, ini videonya. Aku mau terangin masing-masing dari feminel kita. Yang pertama, Feminel Gentle Intimate Wash with Cotton Extract. Ini yang warnanya biru muda cenderung ke ungu. Ini karena disebut Gentle Intimate Wash, ini memang diformulasikan dengan formula yang lembut, super lembut dan cocok digunakan untuk gadis antara usia 13 sampai 18 tahun. Nah, inilah Feminel yang dikhususkan untuk mengawal masa-masa pubertas pertama. Dimana kalau yang namanya perempuan sudah memasuki usia pubertas, sudah akan mulai mengalami menstruasi. Disinilah dimulainya siklus kehidupannya ya. Jadi yang tadinya baik-baik saja, menjadi tanda kutip mulai berubah. Jadi hormonnya sudah mulai tidak seimbang, banyak apa namanya rasa tidak nyaman yang akan muncul. Makanya kenapa kita sarankan gunakan Gentle Intimate Wash yang didesain untuk apa namanya mengatasi ketidaknyamanan tersebut. Dia punya aroma freshen yang membantu menetralisir aroma yang tidak sedap, cocok untuk masa pubertas di mana karena hormonnya sudah mulai acak adut, kulitnya cenderung lebih kering. Ini yang bikin gak nyaman. Terus kemudian hero produknya adalah cottonseed. Ini yang punya kemampuan untuk membantu menenangkan kulit area intim. Terus kemudian ada lactic acid dan prebiotik untuk menunjang dan melindungi mikrobiom di area intim. Asam laktat ini yang banyak digunakan sebagai salah satu makanan dari mikrobiom yang ada di area intim ya teman-teman. Makanya kenapa ini bagus banget apa namanya jadi salah satu ingredients yang membantu mengontrol mikrobia di area intim supaya lebih stabil. Ingat, karena ini juga kalau misalkan mikrobiomnya aman-aman aja, flora di area intim itu tidak terganggu, maka keseimbangan pH akan tetap terjaga gitu ya. Terus selain itu diformulasikan secara lembut, teksturnya ringan dan formula pH-nya itu seimbang gitu. Jadi aman untuk digunakan di area intim, terutama untuk apa namanya perempuan usia-usia pubertas gitu ya. Nah, yang kedua, yang warna hijau. Sama dong sama yang sebelumnya. Betul. Ih, ada aloe veranya. Sama sebelumnya. Betul. Yang ini adalah Soothing Intimate Wash. Ini adalah apa namanya? Feminel yang diciptakan untuk orang-orang yang aktivitasnya itu kurang lebih apa namanya? Kayak dia udah di atas usia pubertas. Terus mm, orang yang nggak apa kayak yang rutin banget menjaga apa namanya tampilan area intimnya. Biasanya kan ada beberapa wanita yang memang apa namanya shaving, terus kemudian apa namanya waxing. Nah, ini itu cocok digunakan untuk misalkan setelah waxing karena dia punya kemampuan untuk menenangkan dan memberikan kenyamanan sampai dengan 24 jam. Ya, ini apa namanya? Kalau pas lagi mens, ibu-ibu yang lagi hamil atau ibu-ibu yang lagi menyusui di mana hormonnya lagi acak kadut nggak karu-karuan, ini cocok menggunakan yang Soothing Intimate Wash. Apalagi ada aloe vera-nya. Aloe vera-nya ini yang bikin kulit kita itu lebih tenang, lebih nyaman. Selain dia punya tetap ada lactic acid sama probiotik, ini yang membantu supaya apa namanya
makanan dari mikroba baik di area intim ini tetap terjaga gitu ya. Nah, jadi bedanya kalau aku bisa ulangin lagi, kalau yang tadi biru muda, tadi cenderung ke ungu tadi untuk wanita atau perempuan yang dalam masa pubertas, karena mempersiapkan untuk hormon yang tidak seimbang. Yang hijau ini adalah untuk cocok untuk yang lagi menstruasi, terus kemudian habis bercukur atau habis shaving untuk membantu menenangkan kulit. Yang terakhir adalah kita punya refreshing intimate wash yang warnanya biru muda. Nah, bedanya yang ini, Familiar Refreshing Intimate Wash ini ada infused with rose waternya untuk memberikan kesegaran ekstra yang lebih tahan lama. Nah, ini apa namanya, memang formulasinya itu kesegarannya jauh lebih tahan lama dan bisa mencegah bau. Terus bedanya sama yang tadi apa, Mbak? Ini selain bisa digunakan pada saat menstruasi, cocok banget dipakai oleh perempuan-perempuan aktif. Atau misalkan pas lagi olahraga. Kenapa? Karena ini menjaga supaya nggak gampang lembab, nggak gampang apa namanya, kalau kita rajin, let's say misalkan pas lagi lari atau yang active woman itu kan geraknya banyak banget, aktivitasnya banyak banget. Dia butuh sesuatu yang untuk membantu menyegarkan area intim itu dalam waktu yang lama kan. Contohnya misalkan kita lagi apa namanya, wanita bekerja atau atlet kan banyak nih yang berangkat ke kantor lari gitu ya. Nah, ini tuh cocok banget digunakan pada saat masa-masa eh, aktif-aktifnya gitu. Karena kandungan rose waternya ini yang membantu menyegarkan selain si lactic acid sama prebiotik yang untuk membantu pH-nya tadi, rose waternya ini akan membantu menyegarkan dan memberikan kesegaran ekstra yang lebih tahan lama yang sangat sesuai digunakan oleh wanita-wanita aktif gitu. Jadi itu tadi ya perbedaannya, kalau yang tadi yang di awal adalah untuk pubertas, yang hijau untuk yang pas lagi habis shaving untuk nenangin, pas lagi mens untuk lebih apa, menjaga ketenangan area intim. Sementara yang biru ini cocok banget untuk wanita-wanita yang aktif atau yang sporty woman gitu. Gitu ya. Nah, aku lanjut lagi. Kalau kita lihat di pasaran banyak banget ya emang ya yang harganya tuh jauh lebih murah dari kita, tapi yang patut di teman-teman waspadai adalah apakah mereka benar-benar sudah pH stabil, apakah mereka sudah benar-benar dermatologi tested, karena memang yang seperti area intim itu bukan sembarangan yang bisa di apa namanya, em, kalau kata iklan apa namanya, minyak kayu putih, jangan coba-coba buat anak, kok coba-coba. Ini sama buat arendimu, kok coba-coba. Jadi memang carilah yang memang trusted, yang memang sudah teruji secara dermatologis, yang memang didesain sesuai dengan kebutuhan area intim. Contohnya ya udah yang paling benar adalah Oriflame gitu. Karena yang tetangga sebelah yang punya performa sama seperti kita, yang memang dermatologi tested, yang memang didesain untuk apa namanya, mengatasi semua problematika atau menjaga kesehatan area intim sebelah, itu harganya luar biasa. Sebamed itu kan emang dia terkenal untuk yang sensitif produk ya, yang memang sudah dermatologi tested, yang memang sudah didesain khusus untuk itu aja em, dan nggak pernah diskon. Itu aja harganya bisa dipatok di 222.000. Ini biasanya banyak ditemukan di apa namanya, drugstore atau di apotek. Ya memang dia memang khusus untuk Sebamed kan memang terkenal dengan produk perawatan sensitif. Makanya dia juga punya intimate wash juga. Nah, compare to ours, kita itu hanya 209 black price belum diskon, itu 300 mili, jadi jauh lebih hemat gitu. Dan bebas pilih mau pakai yang mana. Pas lagi remaja bisa pakai yang ungu. Kalau pas lagi menstruasi apa namanya, ada yang hijau. Kalau nggak punya masalah apa-apa cuma mens doang, pakai aja yang hijau. Tapi kalau teman-teman adalah orang yang aktif, yang sudah berusia di atas pubertas, wanita aktif, pekerja, silahkan pakai yang dengan rose water gitu ya. Jadi emang didesain
sesuai dengan apa namanya tahapan hidup masing-masing orang gitu. So ini adalah produk yang sangat apa namanya promising buat menjaga kesehatan area intim dengan harga yang paling bersahabat gitu ceritanya. Nah, kalau tadi sudah ngomongin em, apa namanya personal care, sekarang kita beralih ke produk kita yang terakhir. Kita punya The One Hydrating Shine Lip Gloss. Iya, akhirnya kita punya lip gloss gitu. Emang sekarang lip gloss lagi di market tuh lagi happening banget. Karena orang-orang maunya yang kelihatan lebih segar, tapi tetap aja aku nggak mau kalau cuma glossy doang. Ntar kayak makan gorengan eh, sekilo lagi minyaknya di mulut gua semua. Maunya aku yang walaupun glossy tapi tetap ada colornya, jadi kelihatan lebih fresh. Nah, dijawab oleh Oriflame. Kita punya The One Hydrating Shine Lip Gloss. Jadi, ini adalah lip gloss bernutrisi yang menggabungkan antara hidrasi sepanjang hari dengan kilauan indah yang tahan lama. Jadi udah ada warnanya teman-teman. Ada juga yang ada juga yang bening sih. Kalau untuk on top of the lipstick juga bisa gitu. Produk ini sudah produk two in one. Jadi diformulasikan dengan shea butter dan ekstrak pomegranate atau delima untuk menjaga bibir tetap lembab sepanjang hari dengan tekstur ringan dan tidak lengket. Aku udah nyoba ini enak banget. Terus kemudian bibirnya itu tuh jadi kelihatan lebih sehat, kelihatan lebih full, jadi lebih seksi gitu ya dan bercahaya dengan kilo yang cantik dan nyaman. Jadi kalau bibir kelihatan seger, nggak capping atau apa pecah-pecah itu kan ngerubah seluruh wajah loh. Jadi kelihatan mukanya tuh jauh lebih fresh kan. Dan ini teman-teman bisa dapatkan dari Hydrating Shine Lip Gloss dari The One ini gitu. Nah, ada 5 pilihan apa varian ya. Ada yang Bare Brilliance ini yang benar-benar nggak ada warna. Ini bisa dipakai on top of your lipstick. Terus kemudian ada yang glowing nude. Kalau yang suka aroma apa namanya warna-warna yang neutral gitu, ada blushing rose. Ini cakep banget yang blushing rose. Blushing rose ini kesannya tuh bikin bibir lebih full dan pink alami gitu. Kalau suka yang tampilannya lebih bling-bling ada shimmering coral sama kalau aku dua tuh favoritku tuh yang blushing rose sama creamy caramel karena bibirku tuh agak cenderung lebih gelap ya. Jadi kalau pakai yang creamy caramel ini kelihatan cakep banget. Nah, ditambah lagi kita itu sudah dilengkapi dengan 2 ingredients yang luar biasa untuk menjaga kesehatan bibir kita. Yang pertama shea butter. Siapa sih yang nggak kenal shea butter gitu? Ini adalah pelembab kuat yang diekstrak dari pohon shea yang di Afrika. Nah, orang Afrika aja pakai shea butter untuk melindungi dari angin gurun, berarti kebukti dong seberapa dahsyat ini si apa namanya kemampuan untuk hydratingnya kan, kemampuan untuk menjaga kelembapannya kan. Ditambah lagi dia tuh masih punya asam lemak yang tinggi, antioksidan. Terus kemudian punya vitamin A dan vitamin E, antioksidan juga. Jadi dia punya selain punya kemampuan untuk menghidrasi, dia tuh punya gini loh, shea butter itu kan teksturnya itu tuh creamy ya. Jadi dia cocok banget digunakan sebagai ingredients terutama di dalam makeup yang untuk ngunci kelembapan. Jadi biar nggak gampang hilang untuk kelembapan di bibir kita. Dan kelebihan yang lain, dia sama cocoa butter itu adalah satu-satunya em, essential nut yang melting in body temperature. Makanya kenapa dia famous banget digunakan sebagai eh, apa moisturizing properties atau bahan yang melembabkan. Soalnya gampang banget keserap di kulit, gampang banget nyerap di kulit. Makanya banyak dipakai supaya nggak memberi kesan lengket gitu. Dan ini ada di produk kita gitu kan. Nah, yang kedua ada ekstrak pomegranate atau delima. Ini adalah superfruit. Kenapa? Karena dia tuh punya beragam manfaat. Asam lemak esensialnya tinggi. Ingat, makin kita berusia, makin nambah usia kita, kayak aku gini, ini udah nggak bagus produksi asam lemak esensialnya. Sebenarnya esensial fatty acid itu diproduksi oleh tubuh kita, tapi seiring bertambahnya usia, makin nggak benar pola hidupnya, itu produksinya makin menurun. Padahal asam lemak esensial ini diperlukan oleh tubuh kita untuk proteksi,
untuk nutrisi. Nah, makanya kenapa dengan adanya si pomegranate ini yang akan memberikan hidrasi ekstra pada bibir kita, kasih proteksi ekstra ke bibir kita gitu lewat si produk ini. Jadi yang bikin kulit bibir itu lebih lembut dan lentur. Bayang dong kalau apa elastisitas kulit bibirnya menurun, apa yang terjadi? Dipakai ngomong, dipakai mangap, dipakai makan, pecah-pecah semua dong tuh bibir ya. Jadi inilah si pomegranate itu tuh yang mencegah supaya bibir kita tuh nggak gampang chapping, nggak gampang apa namanya, eh, pecah-pecah, nggak gampang mengelupas. Ini adalah fungsi si pomegranate. Ditambah lagi dia punya antioksidan yang tinggi. Jadi melindungi bibir dari pengaruh eksternal. Jadi nggak gampang kena polutan, nggak gampang kena apa namanya. Karena kan yang namanya polusi itu pasti mengganggu keseimbangan kulit ya. Dia apa radikal bebasnya tuh yang bikin kita tuh bibir gampang teroksidasi, terus gampang apa namanya kering, gampang pecah-pecah. Nah ini tugasnya si delima atau pomegranate ini. Gitu ceritanya. Jadi kalau dengan sangat bangga kita bisa bilang loh, aku udah nyoba nih teksturnya. Banyak di sini MUA MUA pasti tahu nih Rose All Day. Rose All Day itu salah satu yang terkenalnya itu adalah si apa namanya lip gloss. Lip glossnya itu bahkan kemarin sempet rekor di Sosiola sempet kosong. Itu karena sebegitu boomingnya. And you have to try our product. Teksturnya sama persis sama Rosoldi. Enak, ringan banget. Bahkan kemarin salah satu apa namanya tim sosial media kita tuh nyoba blind test teksturnya sama si Rose All Day kita bandingin sama yang The One ini. Dia tebak yang si Rose All Day itu punya kita gitu. Karena semirip itu teksturnya, terus apa namanya feel-nya di bibir gitu. Jadi kita hanya jualan 119.000 teman-teman dan itu masih black price, belum harga diskon gitu. Sementara COD brand lokal aja bisa jualan 129 dan itu laku. Bayangin, kuncinya kalau makeup cobain. Udah deh, begitu nyoba tuh itu beneran nggak lengket di bibir. Terus kemudian glossy-nya tuh bukan glossy yang kayak abis nelen gorengan setengah kilo gitu enggak gini tuh bener-bener glossy-nya tuh glossy yang cantik gitu loh gitu. Nah, ini yang aku yakin sebenarnya akan jadi salah satu poin plus kita bahwa produk kita itu luar biasa loh sih. Aku nyoba sendiri sih ini. Aku sampai terharu, enak banget. Soalnya aku tuh nggak suka bibirku udah tebel soalnya kan ya. Jadi aku cenderung menghindari yang glossy-glossy gitu. Tapi pakai ini cakep loh gitu. Nah, you can try. Pokoknya coba sendiri deh kuncinya kalau makeup tuh harus coba sendiri gitu. Jadi teman-teman akan ngerasain tuh gimana dahsyatnya produk kita. Gitu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang ditanyain, ini adalah end of our training today. Aku akan coba buka chatnya ya, teman-teman. Apa aja chatnya pagi ini? Hmm. Kak, trainingnya boleh direkam. Oke, sudah aku rekam trainingnya. Nanti aku akan sharing bareng sama materinya ya. Kak, tunggu baru masuk banget. Oke, aku suka. Iya Kak, maaf ini strategi. Kayaknya ada yang buka lagi deh ini. Nanti tapi tenang aja, nanti yang aku share ke teman-teman itu adalah original version. Ini kayaknya yang share version. Kayaknya lagi ada yang pakai kemungkinan di teman-teman apa namanya sosial media yang lagi itu. Nah, apalagi sekarang lagi rame Tommy Basic. Nah, iya less is more. Oh, setuju banget gitu. Ah, Gustika, oke, Kak Gustika keren banget. Hidrasi terkait kandungan air, sedangkan kelembapan kandungan ini. Oke, good. Ya, betul sekali. Skin minimum betul. Makanya kenapa kita tap in the trend. Microbiome sekarang lagi happening dan market demand-nya lagi tinggi tentang microbiome. Makanya kenapa kita juga ya produk kita harus mendukung itu gitu. Orang sekarang yang lagi dicari itu kok ya. Baru pakai 2 hari yang gel, jerawat meradang boleh gimana? Good. Thank you Kak Febriani sharingnya. Optimal baru ini bisa dipakai dari usia berapa, Kak? Optimal baru bisa dipakai pada saat usia 18 plus ya. Jadi yang orang-orang yang sudah mulai mengalami pubertas itu bisa pakai, udah mulai pakai gitu.
Oke, terus kemudian mirip sama wand ya. Nah, bedanya kalau wand itu ada efek makeupnya. Jadi kalau wand itu kan skincare with makeup effect. Nah, sementara yang ini itu benar-benar apa namanya? Fully skincare yang didesain untuk apa namanya multifungsinya itu around the skincare thing. Jadi bedanya sama wand kan kalau untuk yang suka bermakeup dia punya efek makeup. Jadi untuk blurring ada efek blurringnya. Kalau ini nih tanpa itu, tapi dia multifungsi yang bisa digunakan. Contohnya kalau yang tadi day creamnya bisa digunakan untuk day cream dan night cream karena sudah ada si eh, apa namanya hero teknologinya gitu. Wajib banget pakai sunscreen. Yes, izin tanya bisa dipakai dari umur berapa sunscreen? Sunscreen sama remaja ya. Jadi apa namanya starting from the puberty. Kak Optimus Kakak Agustika Trans Epidemiologi. Oh ya, good. Ya betul sekali. Itu adalah fungsi salah satunya apa namanya si niacinamide itu mencegah si TWL gitu. Kak optimal sunscreennya perih di mata nggak? Kak, sunscreen jangan dipakai di sorry, kalau semua produk kalau masuk mata perih Kak. Jadi jangan hindari ini ya, hindari masuk ke mata ya. Kalau dipakai boleh di seluruh wajah, tapi tolong hindari area mata ya. Aku oily skin, lebih simpel lagi. Habis cuci muka langsung pakai sunscreen, soalnya udah cukup lembab. Nah, ini Kare ini salah satu yang aku sedikit kasih ini ya, kasih masukan ya. Em, Wajah berminyak itu bukan berarti nggak butuh hidrasi. Nah, ini kadang salahnya banyak yang salah kaprah antara hidrasi dan kelembapan. Jadi, Kak, kalau kulitnya oily, oil itu kan sebenarnya adalah salah satu yang membantu untuk melapisi kulit. Kelebihannya orang oily itu enaknya adalah dia nggak gampang keriput, dia nggak gampang kelihatan lebih tua gitu. Cuma jeleknya karena terlalu banyak oil menutupi wajah kita, hidrasinya juga jelek gitu. Makanya eh, bukan berarti kulit berminyak tidak butuh pakai moisturizer. No, justru salah. Pilih moisturizer yang membantu menambahkan hidrasi kulit. Salah satunya adalah si Optimal sini, Kak, gitu. Jadi supaya apa? Supaya kulitmu tuh tetap terjaga hidrasinya dan bisa membantu untuk kalau kulitmu terjaga hidrasinya. Minyak itu kan sebenarnya diproduksi karena gini, karena dia part of pelindung, salah satu bagian dari skin protection, minyak itu akan diproduksi lebih banyak pada saat kulit merasa dia kurang hidrasi karena dianggap sebagai ancaman. Jadi akan mengirimkan trigger atau mengirimkan sinyal, "Heh, kamu produksi minyak, dia butuh dilindungin karena kulitnya kering." Padahal sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah hidrasi. Nah, kita nganggapnya, oh karena kulitku berminyak, gua nggak boleh pakai pelembab. Salah, justru pakai pelembab yang mengandung hidrasi lebih. Sehingga kulitmu nggak ngasih sinyal ke dalam si, apa namanya, kelenjar minyak supaya memproduksi minyak berlebih. Makanya kenapa kalau makin 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 dehidrasi, orang berminyak kulitnya makin lebih berminyak. Karena si kelenjar sebasea akan membaca itu sebagai ancaman, makanya dia mau produksi lebih banyak pelindung gitu. Makanya makin kilang-kilang. So, saranku Kak Ray, pilih moisturizer yang memang tinggi akan hidrasi kalau untuk kulit berminyak. Syukur-syukur kalau dia punya kemampuan untuk apa namanya? eh, balancing oil production. Itu yang jauh lebih bagus lagi, gitu ya. Kalau mau tahu produknya, pakainya bisa Puresen atau yang si Novage yang hijau gitu ya. Nah, multi protector ini katanya bisa untuk blue light juga, Kak. Jadi em, kalau belum ada scientific result yang apa namanya yang menyatakan dia bisa untuk blue light, tapi yes dia bisa untuk melindungi terhadap polutan gitu ya. Tapi belum ada scientific result dia bisa khusus untuk blue light atau tidak. Itu ya. Setahu, iya betul. Kakak Agustika, thank you banget bantu jawabannya. Belum ada di sunscreen Novage Plus. Yang ini belum tahu apakah ada ya. Betul. Jadi kalau untuk yang Daily Glow Protector ini belum ada scientific apa explanation. Tapi kalau misalkan emang yang dicari adalah blue light, bisa pakai yang Novage Proceutical gitu. Untuk kemudian akan ada kemasan baru seperti yes, tunggu aja. Semua Optimals nanti akan diganti, akan direformulasi, akan punya baju baru gitu. Tunggu tanggal mainnya ya. Kak, apakah nggak perlu serum untuk Optimals ini? Oke,
Satu lagi, tunggu tanggal mainnya. Nanti akan ada serum plus moisturizer yang akan keluar di episode berikutnya. Tunggu kabar baiknya ya, gitu. Sementara kalau misalkan mau pakai serum, silahkan pakai serum yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kita punya Novage yang bisa mengakomodir semua kebutuhan perseruman teman-teman. SMP barista. Oke, oh, oke, SMP, oke, sip. Berarti even out sekarang sudah gak keluar ya Kak. Even out masih ada, nanti akan diformulasi pada saat apa namanya? Pada saat waktunya datang gitu ya. Oh, udah dijawab Mbak aku sih Kak. Thank you. Kak, sayang banget selayangnya bos aku coretnya. Oke, tenang aja Kak Elsinta, nanti akan ada yang tanpa coretan. Ini kayaknya lagi ada yang buka nih. Nanti yang sudah aku kirim ke apa namanya business coach dan juga regional manager sudah yang versi originalnya gitu. Nah, aduh temanku banyak gak hobi musik. Kak Jonathan tantangannya statement dokter kulit itu yang bilang nggak perlu pakai sabun kewanitaan. Nah, ini tadi Kak Caca tadi bisa terangkan sesuai sama yang aku jelasin tadi ya. Jadi kalau misalkan dalam kondisi normal, iya memang tidak butuh. Tapi tidak semua orang itu punya kondisi normal. Contohnya kayak yang lagi pas itu tadi em, keganggu keseimbangan floranya gatal apa segala macam itu pasti butuh bantuan gitu nggak semua wanita terlahir dengan em, seperti tampilan Sophia Latjuba yang sempurna gitu ya ibaratnya jadi sama organ kewanitaan kita juga kalau dalam kondisi normal mah fine fine aja tapi orang tuh seiring bertambahnya usia banyak banget yang berubah gitu that's why kita pinter-pinter lah memilih perawatan perawatan intim yang memang didesain khusus untuk itu gitu ya. Berapa kali dalam seminggu Kak Femil untuk pencegahan? Jadi kalau kalau aku boleh saranin, pemakaiannya bisa pada saat teman-teman apa namanya mandi gitu, atau pada saat teman-teman merasa tidak nyaman itu bisa ya. Kak mau filenya? Oke, nanti aku akan bagi. Ada pelanggan yang pakai Femil biru katanya gatal. Gimana tuh Kak? Nah pertanyaanku adalah apakah pada saat dia pakai sudah merasa gatal atau pada saat dipakai baru gatal gitu? Karena apa namanya teman-teman mungkin aku agak agak ini ya kalau 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 untuk em, experience penggunaan produk memang harus lebih banyak digali. Kita artinya teman-teman harus banyak bertanya pre-nya gimana, pada saat pakai di mana, pose-nya gimana, atau bisa jadi dia mungkin apa namanya punya alergi tertentu, let's say misalkan, karena ada loh, even though aloe vera itu adalah untuk apa namanya, untuk menenangkan kulit, ada beberapa orang yang alergi terhadap aloe vera. Jadi instead of nenangin, makin bikin malah inflamasi. Nah, itu juga yang harus perlu kita cari tahu ya gitu. Terus ada pelangganku masih 11 tahun keluar banyak beruntusan. Apakah bisa dengan optimal gel wash yang mana? Nah, beruntusannya cari tahu dulu Kak. Ini beruntusannya kenapa? Apakah beruntusannya itu karena apa namanya? Calon jerawat atau beruntusannya ini milea. Nah, ini yang harus harus dicek dulu karena kalau yang namanya kulit itu nggak bisa disamaratakan. Perawatan kulit harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulitnya gitu. Jadi beruntusannya harus harus cari tahu dulu, dilihat dulu beruntusannya itu apa. Kalau misalkan calon jerawat pakai optimal gels oke, bisa. Tapi kalau misalkan beruntusannya tuh alergi, ya harus ke dokter gitu ya. Jadi ini yang perlu teman-teman aware juga ya. One Moisture yang biru bisa buat day or night Kak, maksudnya gimana? Em, oh maksudnya kalau keringatan atau kena air Kak, apa bisa bikin perih? So far sih enggak ya, karena aku beberapa kali pakai pas kalau buat buat. Sorry Kak Agatha, aku agaknya nggak begitu ngeh sama ininya. Nanti mungkin bisa di DM aku ya. Kak Kak Khairani maksudnya kalau keringatan atau kena air apa bikin perih? Oh enggak, selama kemarin tuh aku pilates sempat pilates karena pakai ini tuh enggak ya. Aku nggak ngerasa perih tuh gitu. Pakai sunscreen kayak pakai sabun. Enggak kan. Jangan pakai sunscreen kayak pakai sabunan dong Kak. Gus tiga. Kalau Kak kalau sunscreen option sudah melindungi dari UV, nah apa bedanya dengan produk P?
produk yang P plus. Maksudnya maksudnya P plus ini yang plus 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 ini SPS plus plus. Jadi kalau yang ditanyakan itu plus 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 itu maksudnya adalah level perlindungannya Kak. Jadi level perlindungannya tuh banyak, ada yang dari ringan, yang light sampai yang apa namanya? Full protection. Biasanya plus paling banyak itu adalah 4. 4 itu adalah full protection. Tapi nggak semua SPF itu ada plus, ada plusnya gitu gitu. Ada yang memang tanpa plus karena dia udah broad spectrum. Contohnya kayak si siapa namanya Novate Proceutical itu tanpa plus pun dia sebenarnya udah broad spectrum. Cuma kalau biasanya PA plus 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 itu nunjukin perlindungan terhadap UVA-nya itu berapa berapa tinggi gitu. Satu itu eh, ringan, dua itu medium, tiga itu tinggi, empat itu sangat tinggi. Biasanya gitu ya. Gitu. Saya not perbaiki skin bare apakah bisa digunakan usia-usia di atas 40 tahun ke atas atau lalu habis itu baru diarahkan ke Novate, apakah bisa demikian? Em, Kak, saranku kalau misalkan udah usianya 40 tahun, silahkan langsung sarankan ke Novate. Karena basically Novate itu juga punya kemampuan untuk restoring skin barrier gitu. Jadi dia lebih advance kalau si Novate karena dia punya selain anti aging dia juga bisa membantu untuk memperbaiki skin barrier kalau Novate. Jadi nggak perlu dari Optimals gitu ya. Tergantung lagi dia untuk ininya apa gitu. Optimals yang baru apa bisa untuk yang flek hitamnya. Nanti tunggu yang even out ya Kak. Tetap masih di even out kalau ini nggak untuk menyelesaikan bintik hitam. Orang yang bekerja outdoor berbeda 6 jam, jadi cara penggunaannya seperti apa? Oke. Teman-teman 6 jamnya ini terus-terusan di luar ruangan nggak? Kalau terus-terusan di luar ruangan nggak jangan cukup. Jadi apa namanya? Sebenarnya salah satu skin protection kita itu adalah didesain untuk daily usage ya, bukan yang untuk apa namanya? Kalau 6 jam terus-terusan kepapar matahari, contohnya kayak misalkan orang yang kerja di lapangan, em, itu nggak bisa memproteksi selama itu nggak bisa karena sebenarnya yang baik itu, yang ideal adalah pakai sunscreen itu di top apa apa namanya di reapply setiap 2 jam sekali gitu. Jadi kalau gimana caranya supaya lebih efektif, reapply setiap 2 jam sekali. Apa bedanya dengan sunblock? Sebenarnya sama ya teman-teman, itu hanya istilah aja. Sunscreen itu kayak pelindungan terhadap matahari, sunblock itu adalah pelindung matahari dengan cara di apa blocking. Jadi biasanya sih itu tergantung dari jenis sun protectionnya. Kalau cara kerjanya adalah chemical, biasanya kita sebutnya sunscreen karena dia chemical itu nge menetralisir apa namanya? Menetralisir sinar UV-nya tuh di dalam kulit. Kalau blok itu dia mantulin, itu biasanya yang cara kerjanya adalah physical gitu ya. Apa perlu double sunblock? Tergantung, tergantung apa namanya intensitas dia terpapar mataharinya seperti apa. Kalau terus-terusan 6 jam ya mau nggak mau ya harus di apply dan harus di double gitu. Apakah Venen bisa menyamarkan warna gelap sangkaan? Tidak. Jadi kita belum punya kalau Oriflame untuk yang menyamarkan area intim ya teman-teman gitu. Kalau untuk kulit berjerawat berarti Optimals. Kalau berjerawat sarannya pakai Pure Skin, bukan pakai Optimals. Kalau dia hanya berminyak aja boleh pakai itu karena Optimals tidak punya kemampuan untuk mengurangi jerawat ya. Oke. Hadiah Kak. Oke. Nanti aku mintakan sama regionalnya masing-masing ya. Tadi perih di mata apa? Ih, Kak Agustika. Oke, di depan harus dibersihkan dulu ya Kak kulit wajah baru. Yes, betul. Lebih bagus begitu. Harus bersihin dulu wajahnya. Konsumsikan remaja 14 tahun saat pakai Pure Skin dan jerawatnya udah teratasi. Apakah lanjut Optimals atau baru? Nah, teman-teman, oke. Kalau memang sudah tidak ada jerawat, silahkan gunakan rangkaian perawatan sesuai dengan kondisi kulitnya ya. Kalau untuk kulit kering sensitif pakai apa? Pakai yang mana? Kering sensitif bisa pakai Optimals tapi yang apa yang rich. Usianya berapa dulu? Problemnya apa? Kalau hanya untuk kering sensitif tidak punya problem apa-apa, yes, bisa gunakan Optimals yang Hydra. Tapi yang pilih yang rich. Oke ya. Nah, teman-teman, kayaknya kita sudah di penghujung training kita. Terima kasih banyak untuk antusiasmenya, terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi,
Aku sekalian pamit ya teman-teman. This one is my last time untuk bawain training bersama dengan teman-teman. Nanti materinya aku akan kirim. Nah, gak usah sedih, nanti akan tetap ada Kakak Detya yang akan apa namanya mengawal teman-teman untuk apa namanya belajar lebih banyak tentang produk kita. Aku mohon maaf kalau selama ini banyak salah-salah ya teman-teman. Please keep in touch, don't be a stranger. Aku tetap akan around you guys gitu. Kak Astrid kemana? Ada kok masih di sini gitu. Nanti teman-teman akan ketemu aku lagi kok. Ya tenang aja, nggak akan kemana-mana ya. Cuma aku akan kembalikan bulan depan sudah dengan Kak Detia ya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye.